Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Di tangan saya ada HP second Vivo Y27 5G rilisan tahun 2023 ya. Ini adalah series selanjutnya dari series Y27. Y27 itu ada beberapa series, ada Y27 biasa, Y27 5G dan Y27S ya teman-teman, dan ini satu-satunya yang bersinyalkan 5G. Jadi semisal kalian punya minat dengan tipe Y27, mending cari yang series 5G, karena untuk pemakaian jangka panjang semisal 5G udah kepake dan 4G hilang, ini masih bisa kalian gunakan seterusnya gitu ya teman-teman. Untuk harga barunya dulu di angka 2.600.000-an kalau nggak salah ya teman-teman, dan untuk harga second saat ini saya jual dengan harga Rp1.500.000 aja. Untuk spesifikasi yang seperti ini, wah ini kebalik ya teman-teman. Sinyal udah 5G, ada extended RAM, baterai 5000 mAh, udah fast charge dan 50 megapiksel. Untuk kameranya teman-teman, variannya RAM 6 dengan internalnya di 128 GB yang warna satin purple ya teman-teman. Ini adalah warna favoritnya ya, kurang lebih yang seperti ini untuk satin purple-nya ya teman-teman. Jadi harga 1.500.000, langsung aja kita cek untuk kondisi HP-nya. Pertama-tama seperti biasa kita unboxing dulu. Di sini untuk unit HP-nya yang warna purple, secakep itu memang ya teman-teman, ini warna favorit, dan kebetulan yang pakai ini adalah cewek gitu ya teman-teman. Dan ini dia untuk ya case-nya, kelengkapan, dan ini dia kayaknya beli open box ya, open box dengan harga berapa dulu ya. Dapat 2.800.000 malah teman-teman, di sini 2.800.000. Wah, saya salah mungkin ya. Harganya dulu berarti ini cukup mahal ya teman-teman. Dan ya ini dia untuk kelengkapannya. Di sini USB tipe C, tentunya original, dan ini untuk chargernya di 44 watt teman-teman. Jadi kelengkapan HP ini udah lengkap dan semuanya original ya teman-teman. Jadi mantap untuk HP-nya di sini. Jadi kita langsung aja fokus ke bagian HP-nya. Di tahun 2024 orangnya beli open book gitu ya, dengan harga 2.800.000, kurang Rp1.000 tadi seperti yang kalian lihat. Dan sekarang di tahun 2025 harganya cuma di angka 1.500.000. Wah mantap banget. Pertama-tama seperti biasa kita cek tentang kemulusan terlebih dahulu ya teman-teman, seperti ini. Bagian belakang di sini dia masuk kategori yang mulus, mungkin ada jamur tipis-tipis saja dan kalian pasti nggak bakalan bisa lihat ya, karena ini super samar ya teman-teman. Dan bahkan saya pribadi kalau nggak sedetail mungkin ngeceknya pun juga nggak kelihatan. Pada bagian samping juga sama yang seperti ini ya teman-teman, lecet tipis-tipis saja, mungkin bekas case aja, dan itu pun nggak kelihatan, jadi mini. Dan untuk HP-nya di sini dia masih masuk kategori grade A min gitu ya teman-teman, dengan tingkat kemulusan di 97% ya teman-teman. Secara desain HP-nya di sini menurut saya udah cakep. Kalau untuk Y27 biasanya ya seperti yang bisa kalian lihat, dia cuma bulatan besar tanpa frame yang seperti ini. Sedangkan Vivo Y27 5G di sini dia diberikan frame ya teman-teman, dan rasanya cukup elegan ketimbang yang tanpa frame kayak Y27 yang seperti ini ya teman-teman. Dan kemudian untuk HP-nya di sini menurut saya udah oke, dia lebar banget, warnanya cakep, dan seperti ini dia. Untuk desainnya udah mengkotak. Untuk peletakan seperti yang bisa kalian lihat, bagian bawah ada speaker, ada colokan charger, ada mic, colokan headset. Di sini tombol power sekaligus fingerprint, ada tombol volume. Bagian atas ada mic dan tempat SIM tentunya teman-teman, udah triple slot. Bagian samping kiri di sini kosong, masih mulus, gak ada apa-apa ya teman-teman. Secara genggaman pas saya tadi buka, saya udah kerasa banget bobot di HP ini, kerasa cukup berat teman-teman. Kalau kita baca-baca itu cuma di 190 gram, tapi saya yakin ini lebih dari 190 gram ya teman-teman, karena memang bobotnya ini kerasanya cukup lumayan sih, lumayan bobotnya untuk ini. Kalau nggak salah, kalau ukuran tangan saya ini biasanya kalau bobot ya seperti ini sekitar 196 graman gitu ya teman-teman. Jadi bobotnya cukup lumayan untuk pegangan HP ini. Secara dimensi untuk HP-nya di sini dia berketebalan di 8,1 mm ya teman-teman, dengan ya bobot seperti yang udah saya sampaikan tadi, udah
Jadi udah ajib, pegangannya juga lumayan. Tapi kalau untuk pemakaian satu tangan di sini dia kurang nyaman ya, ya apalagi seberat itu pasti bikin pegel kalau semisal pakainya satu tangan aja. Oke, lanjut kita bagian layarnya. Untuk layarnya yang seperti ini ya teman-teman, bisa kalian lihat ini dia masih pakai tempered glass, dan yang pecah kayak gini nih, ini kesenggol mungkin bagian tempered glassnya aja, bukan ya apa-apanya ini ya teman-teman, bukan LCD, aman ya kalau LCD-nya. Dan untuk kondisi layar gak ada shadow, gak ada semacamnya flag putih area yang menguning, jadi aman banget untuk HP yang saya pegang di sini ya teman-teman. Untuk sentuh-sentuhnya seperti ini, kita coba cek ya. Sentuh-sentuh kita cek dulu dan aman ya teman-teman. Untuk sentuh-sentuh di HP Vivo di sini dia aman banget. Untuk layarnya di sini dia secara desain yang seperti ini aja, dia pakai poni water drop seperti ini. Secara bezel mungkin kelihatannya cukup tebel ya teman-teman, apalagi ditambah dengan tempered glass yang seperti ini. Ini untuk bagian samping ini sih hitungannya menurut saya cukup lumayan lah, standar sama dengan Vivo Y27 series lainnya gitu ya, untuk tingkat ketebalan dan juga lain-lainnya ya teman-teman. Untuk ukuran layar di sini dia berukuran di 6,6 inch, pakai IPS LCD tentunya ya teman-teman, dengan resolusi yang udah Full HD+. Coba kita cek tentang ponsel terlebih dahulu ya teman-teman. Fantos OS-nya 13 seperti yang bisa kalian lihat, RAM 6, extended RAM-nya 6 GB juga. Versi Android-nya 13, dia pakai octa-core prosesornya, 2,2 GHz dengan chipsetnya Dimensity 6020 teman-teman. Dengan internalnya di 128 GB. Dimensity 6020 di sini menurut saya untuk ngegame pasti masih bisa, kemudian multitasking lainnya menurut saya udah cocok dan mantap, apalagi dengan RAM yang cukup besar, RAM 6+6 ya teman-teman. Baterainya 5000 mAh seperti yang udah kalian lihat tadi ya teman-teman. Kita coba cek bagian speaker di sini, kita coba untuk speakernya ya teman-teman. Wah, untuk ini mantap ya. Untuk speaker di sini tingkat kenyaringan udah nyaring banget dan kerasa cukup mantep ya teman-teman. Jadi udah oke banget. Untuk selanjutnya kita coba bagian fingerprint, kita aktifin dulu ya. Oke, ini dia teman-teman, untuk fingerprint udah saya aktifkan ya. Jadi kita langsung bisa coba seperti ini. Jadi untuk fingerprint masih responsif banget dan mantap ya untuk fingernya di sini. Untuk tombol-tombol semuanya masih clicky banget seperti ini ya teman-teman. Jadi masih oke banget untuk semua fungsi di HP ini. Selanjutnya kita coba kamera. Untuk kameranya di sini seperti biasa, spesifikasinya kurang lebih sama dengan yang lain, yaitu di 50 megapiksel untuk kamera utamanya, dan kamera selfie-nya yaitu di kita coba ini. Untuk kamera selfie-nya di sini dia di 8 megapiksel. Kita coba untuk ngefoto hasil warna kayak potret juga, kita coba di sini. Kamera selfie. Wah, untuk hasil gambar menurut saya ini udah cakep ya teman-teman. Untuk harga yang sekian, ini yang putih-putih ini yang bikin ngeblur bagian samping, ini ada softbox bagian belakang saya ya teman-teman yang seperti ini. Dan ini untuk kamera potretnya mantep ya, AI-nya juga main, muka saya jadi makin halus gitu ya. Ini mode potret, untuk warnanya cukup lumayan tajam ya teman-teman, dan ini udah cakep sih. Dan ini dia untuk kamera utamanya, dan secara detail semuanya di sini bening dan cakep banget untuk hasil kameranya. Jadi udah mantap sih untuk kamera di HP ini buat mengabadikan momen di harga 1.500.000 saat ini udah yang ajib dan jempol banget ya teman-teman. Untuk apa namanya, fitur-fiturnya di sini ada mode malam, potret, video. Untuk video di sini di 1080 ya. Bisa 60 fps teman-teman. Jadi 1080 60 fps. Untuk tingkat kestabilannya standar aja untuk HP harga yang cuman sekian gitu ya. Kemudian untuk kamera selfie-nya di sini mentok di 1080 di 30 fps teman-teman. Untuk lainnya di sini ada mode 50 megapiksel panorama, ada dokumen, gerak lambat, selang waktu pro, dan lain-lainnya ya. Untuk fitur-fiturnya ini udah masuk kategori yang cukup lumayan lengkap, cuman ada kekurangan satu, yaitu nggak ada ultra wide teman-teman. Dan
itu memang yang sering terjadi di HP Vivo series terbaru di tipe berapapun, kalau harganya masih 3 juta ke bawah itu belum pernah menyajikan yang namanya ultra wide untuk harga barunya. Maksud saya ya teman-teman, yang harga barunya di angka 3 juta ke bawah itu nggak pernah menyajikan ultra wide untuk HP-HP ya sekelas Vivo gitu ya teman-teman. Semisal ada kayak dia bisa menawarkan ultrawide itu pasti lebih kerasanya wah gitu ya teman-teman. Kayak Vivo V40 LED sekarang pun itu nggak ada ultrawide, itu yang bikin gimana gitu ya kesannya, padahal udah series V gitu ya teman-teman. Jadi untuk hal lain di HP ini udah mantep ya teman-teman, dengan kelengkapan full set original dengan kemulusan seperti yang udah saya sampaikan gitu ya teman-teman. Tingkat kemulusannya masih masuk kategori yang mulus banget untuk HP yang rilis di tahun 2023 gitu ya teman-teman. Dan mungkin sekian aja untuk videonya. Buat kalian yang mungkin berminat sama ini HP, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi untuk cara ordernya. Sekian untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.